apa ya, hasil yang berkualitas ya teman-teman, bukan hanya memiliki kuantitas dalam artian kita achieve target yang besar atau kita achieve target tertentu, tapi kita juga harus memiliki bisnis yang berkualitas kan. Tidak hanya berhenti di pencapaian target, tetapi juga harus punya bisnis yang berkualitas. Dalam artian kualitas itu adalah berkesinambungan. Nah, untuk mendapatkan nasabah yang berkualitas, mungkin secara teori kita udah belajar lah kategori nasabah atau calon nasabah yang berkualitas itu ya seperti yang bagaimana. Contoh kalau untuk bisnis asuransi itu kan contohnya adalah nasabah yang mampu bayar, terus kedua yang sehat, dan yang ketiga memang butuh asuransi. Itu kan secara teori. Tetapi di dalam bisnis asuransi ini, terutama di negara Indonesia, kita ketahui sendiri bahwa bisnis asuransi ini kan memang berdasarkan apa ya, kepercayaan ya, sistemnya ya teman-teman ya, trust lah. Trust itu dalam artian bahwa seorang agen asuransi itu memang harus jadi orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan apabila ke depan itu ada nasabah yang membutuhkan dia. Entah itu membutuhkan dalam hal yang sepele, misalkan contoh itu adalah mengirim surat menyurat dokumen, mungkin aja lah ngecek nilai tunai dan lain-lainnya, ataupun juga bisa itu yang lebih krusial itu adalah contohnya pengajuan klaim. Jadi gimana ya teman-teman, jadi untuk mendapatkan nasabah yang berkualitas ini, pertama memang harus perlu dibangun sebuah trust atau kepercayaan, di mana kepercayaan ini bisa dibangun melalui komunikasi yang baik, jadi keterbukaan. Karena saya meyakini bahwa closing itu datang bukan hanya karena orang butuh aja, tetapi juga karena calon nasabah itu melihat track record kita, melihat kita punya histori di bidang yang kita jalankan, sehingga mereka percaya. Jadi nggak hanya asal pilih ya, dan itu adalah hal yang harus kita hargai dan hormati sebagai agen asuransi atau pebisnis asuransi. Oke, berhubungan dengan doa tadi itu, balik lagi pada pengalaman saya, perbedaan beberapa nasabah yang memang saya dapatkan dengan doa, dengan bantuan Tuhan, dengan nasabah yang saya upayakan sendiri itu adalah di keberlangsungan mereka membayar premi asuransi atau mempertahankan polis asuransinya. Bagi kita, dari sudut pandang kita, yang namanya nasabah berkualitas itu adalah nasabah yang memang secara quality bisnis itu adalah mereka membayar premi itu berkesinambungan. Dan berkesinambungan itu dalam artian bagaimana? Artinya adalah bahwa nasabah ini memang benar-benar menyadari, mengerti bahwa mereka itu membayarkan sebuah premi asuransi atau iuran itu bukan hanya untuk punyaan polis asuransi, tapi mereka menyadari bahwa penting memiliki yang namanya polis asuransi. Plus terlebih dari itu, selain kesadaran dari nasabah kita, tapi juga adalah sebesar apa mereka percaya sama kita. Nah, rata-rata kalau pengalaman saya loh ya, ini nggak tahu kalau pengalaman yang lain ya, kalau nasabah yang dikirim sama Tuhan atau nasabah yang hasil dari doa kita, saya yakin bahwa nasabah tersebut adalah benar-benar nasabah yang berkualitas teman-teman. Berkualitas itu dalam artian apa? Ya tadi itu, jadi memang mereka menyadari benar-benar mereka memang butuh polis asuransi dan berdampak secara positif, sehingga mereka mempertahankan polis asuransinya, dan itu akan bisa meningkatkan kualitas bisnis kita. Ya memang kita ketahui lah, ada beberapa kasus atau case di mana nasabah yang kita dapatkan itu hanya membeli polis asuransi atau mengikuti polis asuransi itu ya hanya beberapa saat lah, mungkin 7 bulan, mungkin setahun, tiba-tiba polisnya lapse atau tidak terbayarkan, sehingga kualitas bisnis atau persistensi kita itu turun karena itu tadi ada nasabah kita yang polisnya jadi tidak aktif. Nah ya memang sih ada banyak faktor yang membuat nasabah itu tidak bayar premi lagi, mungkin dari faktor ekonomi ya. Ya sepertinya di tahun-tahun yang kemarin, tahun 2020 itu juga ada beberapa nasabah aja yang
yang memang polisial lapse ya, istilahnya lapse itu dalam artian tidak dibayarkan lagi karena ya kita ketahui lah ada kendala di ekonomi karena pandemi, bisnis lesu, sehingga sulit mengelola keuangan, sulit untuk membagi anggaran untuk bayar polis asuransi dan untuk biaya hidup sehari-hari. Balik lagi teman-teman, di kemarin saya ceritakan bahwa saya mendapatkan salah satu achievement lah, trip itu ke Taiwan. Nah, terus terang yang saya lakukan adalah seperti biasa, seperti kalian tahu lah, saya sama istri saya setiap hari ya sering keluar untuk jalan-jalan lah, nyantai banget lah. Nah, tapi dalam perjalanan itu Tuhan kirim beberapa orang yang berkualitas teman-teman. Tuhan kirim beberapa calon nasabah yang akhirnya menjadi nasabah, dan mereka adalah nasabah yang masuk dalam kategori nasabah berkualitas yang saya sampaikan tadi, yaitu ya sehat, preminya tetap bayar, preminya oke, besar-besar kayak gitu teman-teman. Dan itu semua bisa menjadi omset atau bisa di translate menjadi omset production adalah pada saat memang kita lakukan porsi kita sebagai manusia, yaitu berupaya dalam artian kita memang harus tetap meningkatkan skill dan knowledge kita di bidang yang kita jalani. Kalau di saya kan bisnis asuransi, jadi ya saya tetap harus meningkatkan skill dan knowledge, sehingga pada saat mendapatkan kesempatan yang dikirim sama Tuhan, akhirnya kepekaan saya itu meningkat itu dalam artian akhirnya saya cepat connectnya, ngerti bahwa oh ternyata ini nasabah atau calon nasabah yang memang dikirim sama Tuhan. Kalau saya nggak punya skill sama knowledge, saya nggak akan bisa untuk follow up mereka dan akhirnya mengkonversikan dalam bentuk production atau kalau tempat saya itu ALP lah satuannya, ya kampanye ya, produksi lah, omset kayak gitu. Jadi itu salah satu rahasia yang saya lakukan selama menjalankan bisnis asuransi di tahun 2010 sampai dengan sekarang. Apalagi di akhir-akhir ini ya teman-teman, kita ketahui di masa pandemi ini banyak banget ya, mungkin di media sosial kalian ngeliat lah beberapa contoh testimoni klaim, terutama di COVID ya teman-teman. Di masa-masa sekarang ini banyak masyarakat yang butuh proteksi asuransi, banyak orang-orang yang butuh memiliki cover asuransi kesehatan itu teman-teman. Jadi kita bisa peka mendapatkan calon nasabah itu apabila kita juga dekat sama yang Maha Kuasa teman-teman. Jadi seperti yang diajarkan sama agensi kami Vision, jadi kami ini tak mampu kalau nggak ada Tuhan, itu teman-teman. Moto dari Kodeni Utama sebagai seorang founder Vision, agensi terbesar se Asia Pasifik ya teman-teman, dimana saat ini Kodeni Utama yang terakhir kan masuk koran tuh MDIT bintang 52 seingat saya. Jadi 52 itu artinya apa? Per tahun income-nya adalah 52 miliar atau per bulannya 4 miliar. Beliau Kodeni Utama tetap mengajarkan kami bahwa kita nggak mampu kalau nggak ada campur tangan Tuhan. Ya mungkin ada beberapa yang mengupayakan tanpa campur tangan Tuhan, tapi saya yakin bahwa kualitas bisnisnya kurang bagus lah teman-teman. Dan ngomong-ngomong tentang kualitas bisnis itu kan memang bisa dievaluasi ya teman-teman, apalagi kalau kita berada di sebuah perusahaan yang udah settle, udah oke, udah jalan lama. Kita ada yang namanya evaluasi persistensi, yaitu apabila persistensi kita di atas 90% ya berarti kualitas bisnis kita oke banget. Kalau persistensi kita di bawah 70% ya artinya yaitu kualitas bisnis kita tidak bagus teman-teman. Itu jadi yang pertama adalah doa, yang kedua memang tetap harus ada upaya teman-teman. Upaya yang pertama ya yang saya sharingkan tadi, tingkatkan skill dan knowledge. Skill dan knowledge ini kalian bisa dapatkan dengan baca buku, nonton YouTube, terus ikut seminar-seminar atau ikut agenda rutin di agensi kalian.
Kalau di Vision itu kan kami benar-benar di support 1000% teman-teman. Setiap hari Sabtu dan Senin itu dari Visionnya sendiri, setiap hari Sabtu kita ada BP1 sampai BP5, di mana itu adalah kelas-kelas untuk para tenaga pemasar baru, pebisnis baru ya, yang lama boleh ikut untuk mendapatkan insight dari senior leader. Terus kalau hari Senin itu adalah kelas motivasi ditambah dengan aktivitas kegiatan yang memang rutin diadakan oleh internal grup masing-masing. Seperti itu teman-teman. Skill dan knowledge, terus action teman-teman. Kan saya sudah pernah bikin vlog tuh di YouTube saya, rumus sukses pebisnis asuransi. Jadi ada beberapa faktor ya, atau beberapa variabel yang harus diupayakan atau dilaksanakan. Ya ada rumus suksesnya lah. Ya sedikit aja lah untuk menghitung result atau hasil kita bisa mengkalikan antara aktivitas kita dikali dengan rasio closing dikali dengan omset kita rata-rata berapa, kayak gitu. Jadi bisa dilihat di vlog saya yang beberapa bulan lalu ya, mungkin tahun lalu deh, kalian coba lihat lah itu aktivitas, terus rasio closing, terus rata-rata omsetnya berapa, closingnya itu akan menghasilkan result atau hasilnya, hitungannya nanti. Nah, kalau salah satu saja kalian bisa mengoptimalkan, contoh aktivitas yang dulunya 1 minggu hanya ketemu 5 orang ditingkatkan jadi 20 orang, ya saya yakin nanti resultnya atau hasilnya juga akan meningkat gitu teman-teman. Jadi yang pertama doa, kedua upaya untuk upgrade skill knowledge, terus tingkatkan aktivitas, dan yang terakhir itu adalah kita gak boleh ragu-ragu untuk mengatakan bahwa kita ini butuh bantuan teman-teman. Kita berbeda dengan bisnis konvensional ya teman-teman, di mana bisnis konvensional itu kita nggak memungkinkan untuk bertanya rahasia sukses yang benar-benar rahasia ya teman-teman. Jadi bukan covernya aja, tapi benar-benar rahasia ke kompetitor kita, nggak mungkin. Harus melakukan analisa sendiri dan itu takes time. Kalau di bisnis asuransi, begitu kita butuh bantuan, kita ada kalanya itu jujur, terbuka kepada siapa, orang yang tepat itu siapa. Yang pasti pertama adalah direct leader kalian, orang yang mengajak kalian masuk ke bisnis ini. Kalau orangnya ternyata nggak bisa dihubungi, kalian cari satu tingkat di atasnya. Nah, saya ingatkan lagi, makanya kita perlu membangun komunikasi, gak hanya kepada nasabah kita, tetapi juga kepada teman satu tim kita. Jangan jadi orang yang tertutup, jadilah orang terbuka sehingga kalian itu punya pengetahuan itu bertambah teman-teman. Itu. Ini rahasia umumnya itu tadi sih. Banyak orang tahu, tetapi banyak juga yang tidak melakukan, yaitu doa, mengandalkan Tuhan. Ya, doa kita bisa sewaktu-waktu kan teman-teman. Mungkin pada saat kita kebingungan, tidak tahu harus dapat prospekan dari siapa, kita bisa naikkan doa kita kepada Tuhan. Kita sabar aja, karena pertolongannya kan pasti tepat waktu teman-teman. Gak perlu memaksakan, gak perlu terlalu mengejar-ngejar, karena ya kita tahu sendiri ya, apalagi di bisnis asuransi, kalau nasabah itu sangat amat tidak nyaman kalau ketemu sama agen asuransi yang ngejar-ngejar teman-teman. Saya sendiri pun kalau ditelepon sama CS marketing kayak gitu ya pasti gak nyaman lah. Pasti bawaannya pingin cepet nutup telepon aja, bawaannya sering ngomong sorry saya lagi nyetir, sorry saya lagi meeting, itu teman-teman. Jadi nggak usah kayak gitu, nggak usah sampai ngemis minta tolong lah bro, gua lagi akhir bulan nih, lu bantuin gua dong. Nggak perlu kayak gitulah. Kalau kalian mengandalkan Tuhan akan kirim nasabah berkualitas, tepat waktu dan tepat jumlah omsetnya. Jadi
ya tetap kita harus upayakan sesuatu, yaitu upgrade skill knowledge, terus tingkatkan aktivitas, terus ya buka diri. Kalau butuh bantuan jangan malu-malu, jangan gengsi minta pertolongan ke senior leader sekalian. Itu teman-teman, di bisnis asuransi ini ya enaknya itu yang pertama itu ya, dalam hal pengembangan bisnis sama evaluasi bisnis, enaknya itu tim senior kita terutama direct leader itu adalah orang yang paling mengupayakan keberhasilan kita, orang yang paling concern dengan kesuksesan kita teman-teman. Mereka akan dengan senang hati itu apabila kita minta bantuan kepada mereka, kita cerita apa yang kita alami, kita minta solusi dari mereka atas permasalahan yang kita jalani. Itu wah, senior leaders itu sangat amat senang teman-teman. Dan lawannya itu adalah rasa sungkan, rasa malu, rasa enggan dari junior atau rekrutan mereka, atau rekrutan masing-masing leaders. Jangan teman-teman, kalian nggak perlu sungkan untuk ngerepotin leaders kalian, untuk tanya-tanya kepada leaders kalian. Itu di rahasia umum, tapi tidak banyak yang melakukan. Jadi doa luar biasa teman-teman. Kalau kalian udah deket sama yang kuasa itu, banyak hal itu yang akan terjadi teman-teman. Saya juga ngelihat ya teman-teman, semenjak 2010 sampai 2011 ini semakin ngotot kita ngejar nasabah, maka nasabah atau calon nasabah itu akan lari teman-teman. Maka dari itu, dengan kekuatan doa, Tuhan mampu menyentuh hati setiap calon nasabah kita, sehingga mereka tumbuh rasa percaya, rasa ketertarikan kepada kita. Balik lagi teman-teman, skill knowledge-nya diperbaiki. Percuma juga bisa dipercaya tapi kita skill knowledge-nya gak bertumbuh, bisa-bisa ditikung sama agent lain teman-teman. Hati-hati karena ya bisa aja kecolongan lah kalau kita kurang canggih di bidang kita. Terus kalau kita udah jarang berkomunikasi itu juga hati-hati teman-teman, hati-hati, karena bisnis asuransi ini adalah bisnis relationship, bisnis relasi atau hubungan baik. Kalau kita jarang berkomunikasi ya alamat lah ada orang lain yang mendekati. Bisa jadi dari perusahaan yang sama, atau yang paling berbahaya ya dari perusahaan lain, kayak gitu teman-teman. Ya memang sih kalau bisnis asuransi ini persaingannya seakan-akan tidak nampak kejam ya teman-teman. Tapi perlu kalian ketahui bahwa di lapangan itu ada aja orang-orang yang hatinya kurang baik, kompetitor yang hatinya kurang baik, sehingga melakukan banyak cara untuk memenangkan kompetisi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu dulu teman-teman di IG Live kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan ya kalian bisa DM lah seperti biasanya. Oh ya, yang terakhir saya udah upload itu konten baru ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sana itu kontennya adalah konten hot button. Jadi bagaimana cara kita menemukan atau mendapatkan hot button calon nasabah kita. Kalian bisa tonton di sana. Terus ya ada banyak sekali tips-tips agen asuransi yang bisa kalian lihat di sana juga di YouTube channel saya, Surya Saputro. Ya semoga isi channel saya itu bisa membantu teman-teman ya, dan juga ada beberapa konten juga yang memang saya targetkan untuk nasabah asuransi umum, gak hanya Allianz lah, umum lah, semua nasabah asuransi.
yang bisa kalian gunakan, mau kalian share kepada nasabah kalian, atau memang mau kalian jadikan inspirasi buat kalian untuk akhirnya ikut bikin channel YouTube, ya silahkan. Bisnis asuransi luar biasa teman-teman, growingnya luar biasa buat anak-anak muda milenials ya, terutama mahasiswa saya di universitas. Kalian wajib coba, serius teman-teman, kalian wajib jalanin bisnis ini, luar biasa, mantap. Oke, thank you teman-teman, sampai jumpa di IG live berikutnya ya, bye bye.